Lo pasti ngerasain kan, hidup makin susah. Gaji yang semakin pas-pasan, harga barang yang terus naik, tapi penghasilan gak seimbang. Resesi ekonomi udah dekat dan banyak dari kita yang belum siap. Lo gak sendiri kok, banyak yang juga merasa cemas, tapi lo bisa siapin diri buat itu semua. Gimana caranya? Gue ngerti banget perasaan lo. Gue sendiri juga sering mikir, apa yang harus gue lakuin? Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini gue bakal bantu lo buat siap menghadapi resesi ekonomi. Gue gak cuma akan kasih tahu soal masalahnya, tapi juga kasih lo langkah konkret yang bisa langsung lo lakuin buat bertahan dan bahkan berkembang selama masa sulit ini. Gak perlu takut, yang penting kita mulai bergerak. Resesi ekonomi itu bukan cuma soal angka di berita, tapi juga langsung nyentuh hidup kita. Gak ada yang tahu kapan dampaknya bakal lebih parah. Bisnis kecil banyak yang tutup, pengangguran naik, harga barang melambung. Tapi yang perlu lo tahu adalah kita semua punya kontrol atas bagaimana kita mempersiapkan diri. Di sini, gue bakal kasih tahu apa yang harus lo siapin dan apa yang bisa lo lakuin untuk bertahan. Lo pasti pernah ngerasakan, di tengah kenaikan harga barang dan biaya hidup yang makin tinggi, gaji lo gak naik-naik. Bahkan, kadang rasanya penghasilan yang lo terima setiap bulan gak cukup untuk nutup kebutuhan sehari-hari. Ini masalah besar, dan bukan cuma lo yang ngalamin. Hampir semua orang lagi berjuang dengan hal yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan soal lo yang gak kerja keras, tapi lebih ke ekonomi yang gak stabil dan inflasi yang terus meningkat. Di saat banyak yang ngerasa penghasilannya tetap sama, kebutuhan hidup terus melonjak, dan itu bikin tekanan mental yang luar biasa. Kalau lo cuma bertahan dengan satu sumber penghasilan, terutama di masa ketidakpastian ekonomi kayak gini, lo bisa terjebak dalam situasi yang bikin lo kesulitan. Tapi jangan khawatir, lo bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang sangat praktis. Yang pertama, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Cobalah untuk mencari side hustle atau pekerjaan sampingan yang bisa nambah penghasilan. Lo bisa coba jualan online, mulai bisnis kecil-kecilan, atau bahkan jadi freelancer di bidang yang lo kuasai. Di era digital seperti sekarang, peluang untuk nambah penghasilan itu banyak banget, tinggal lo mau coba atau gak. Selain itu, lo harus lebih bijak dalam mengelola uang. Coba mulai buat anggaran bulanan dan pastikan lo ngerti benar pengeluaran yang mana yang perlu dan yang mana yang bisa dihindari. Jangan terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang sifatnya gak mendesak, seperti belanja barang yang gak penting atau terlalu sering makan di luar. Lo harus belajar mengelola keuangan dengan bijak agar bisa mengurangi beban yang ada. Yang lebih penting lagi, lo harus punya mindset untuk terus berkembang. Mulailah investasi, meski itu dalam jumlah kecil. Mulailah menabung untuk masa depan. Dengan mempersiapkan diri dari sekarang, lo nggak hanya bertahan, tapi lo juga bisa berkembang dan siap menghadapi resesi yang mungkin datang kapan saja. Lo pernah nggak sih ngerasa gaji lo udah dipakai buat bayar tagihan, tapi ujung-ujungnya masih aja gak cukup? Harga barang makin naik, sementara penghasilan lo kayaknya gak berkembang. Nah, itu adalah realita yang kita hadapi sekarang. Inflasi yang terus meningkat bikin harga barang pokok naik, mulai dari kebutuhan sehari-hari kayak makanan, bahan bakar, sampai barang-barang lain yang lo butuhkan untuk hidup. Tapi sayangnya, penghasilan kita gak naik seiring dengan kenaikan harga barang. Ini yang bikin banyak orang merasa kebingungan dan tertekan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan karena lo gak bekerja keras, tapi lebih ke situasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli kita. Inflasi yang tinggi menyebabkan nilai uang lo jadi lebih kecil. Apa yang dulu bisa lo beli dengan harga sekian, sekarang harus bayar lebih mahal. Jadi setiap bulan, lo merasa gaji yang lo terima makin gak cukup, dan itu bikin lo makin pusing. Tapi lo gak harus terus-terusan merasa terjebak dengan keadaan ini. Ada cara yang bisa lo lakukan buat menghadapinya.
Yang pertama, lo harus punya pola pikir yang lebih bijak dalam mengelola uang. Cobalah untuk mengatur anggaran bulanan dengan lebih disiplin. Prioritaskan pengeluaran yang penting dan hindari belanja yang nggak perlu. Misalnya, lo bisa mulai masak di rumah, hindari makan di luar, atau kurangi kebiasaan belanja barang-barang yang nggak mendesak. Ini langkah kecil, tapi punya dampak besar buat keuangan lo. Yang kedua, lo perlu lebih cerdas dalam mengatur tabungan. Jangan sampai lo hanya menunggu penghasilan besar baru mulai nabung. Cobalah untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan lo, meskipun itu hanya 5–10%. Tabungan kecil yang teratur itu lama-lama akan berkembang dan di masa depan bisa jadi penyelamat lo ketika menghadapi masa sulit. Dan yang terakhir, lo harus mulai berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus pada pengeluaran sekarang, tapi mulai pikirin bagaimana cara melindungi uang lo dari inflasi. Lo bisa mulai dengan investasi yang aman, seperti emas atau reksadana. Mungkin lo merasa ragu, tapi investasi kecil yang lo mulai dari sekarang akan memberi dampak besar di masa depan. Ingat, meski harga barang naik, lo tetap bisa mengatur hidup lo dengan lebih bijak dan tetap punya kendali atas masa depan lo. Ini semua soal mindset dan langkah yang lo ambil hari ini. Jadi, ayo mulai bergerak sekarang dan buat keputusan yang lebih cerdas. Kita semua tahu bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Tapi ada satu hal yang pasti, ketidakpastian ekonomi yang kita hadapi sekarang. Semua berita di luar sana tentang krisis, resesi, dan situasi global yang gak stabil mungkin bikin lo merasa cemas tentang masa depan. Mungkin lo merasa bingung, gimana caranya supaya gue bisa bertahan, atau apa yang harus gue lakuin supaya nggak ketinggalan. Ketidakpastian ini memang wajar, dan lo nggak sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Kondisi ekonomi yang gak stabil itu bukan salah kita. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi, mulai dari krisis global, perubahan iklim, hingga kebijakan ekonomi yang bikin situasi jadi makin sulit. Semua ini mempengaruhi lapangan kerja, harga barang, dan kesempatan untuk maju. Semua orang merasa bahwa masa depan mereka sekarang jadi lebih nggak jelas daripada sebelumnya. Tapi lo harus ingat, dalam ketidakpastian ada satu hal yang bisa lo kontrol, bagaimana lo mempersiapkan diri. Lo mungkin merasa seperti hidup di zona nyaman, tapi sekarang saatnya lo keluar dari sana. Lo perlu mulai berpikir jangka panjang dan belajar beradaptasi dengan situasi ini. Salah satu langkah pertama yang bisa lo ambil adalah dengan meningkatkan keterampilan diri. Di dunia yang terus berubah, keterampilan lo adalah aset terbesar yang bisa lo punya. Coba ambil kursus online, pelajari keterampilan baru, atau tingkatkan keahlian lo di bidang yang lo suka. Ini bukan hanya soal punya pekerjaan yang aman, tapi soal mempersiapkan diri untuk peluang yang lebih baik di masa depan. Selain itu, lo harus punya mindset yang lebih fleksibel. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Pikirkan tentang kemungkinan side hustle atau bisnis kecil yang bisa lo jalankan bahkan jika lo masih bekerja di tempat yang sama. Lo nggak tahu kapan kesempatan itu datang, dan semakin lo siap, semakin besar peluang lo untuk berkembang. Ingat, di setiap krisis selalu ada peluang, dan orang yang siap adalah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi, walaupun kita nggak bisa menghindari ketidakpastian, kita bisa mempersiapkan diri untuk itu. Ambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk meningkatkan diri dan memperkuat pondasi keuangan lo. Lo bisa jadi orang yang siap menghadapi apapun yang datang, asalkan lo mulai bergerak sekarang. Ini bukan tentang menunggu waktu yang tepat, tapi tentang membuat diri lo siap kapan saja. Jadi, tadi kita udah bahas banyak hal penting yang bisa lo lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Pertama, kita ngomongin soal pentingnya punya penghasilan tambahan. Jangan cuma bergantung pada satu sumber penghasilan, karena di tengah krisis, lo bisa lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan yang datang. Kedua, kita bahas tentang mengatur anggaran dengan bijak dan lebih cermat dalam pengeluaran. Kalau lo bisa disiplin, lo bisa mengurangi beban keuangan meskipun harga barang terus naik. Ketiga,
kita bicarain tentang bagaimana lo harus mulai berpikir jangka panjang, mulai investasi, menabung, dan terus belajar supaya lo gak ketinggalan peluang yang ada. Sekarang, gue mau lo semua merenung sejenak. Apa yang udah lo lakuin hari ini untuk menyiapkan masa depan lo? Jangan sampai lo cuma terjebak di rutinitas tanpa punya rencana jangka panjang. Ini saatnya lo ambil kendali atas hidup lo. Jangan tunggu sampai krisis datang lebih dalam baru lo mulai bertindak. Karena yang membedakan orang yang bertahan dan berkembang di tengah krisis adalah mereka yang mulai bergerak lebih awal. Jadi, mulai sekarang, yuk ubah mindset lo. Jangan tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah sekarang. Setiap langkah kecil yang lo ambil, entah itu menambah penghasilan, mengatur anggaran, atau mulai investasi, itu semua akan membentuk masa depan lo. Masa depan yang lebih aman, lebih cerah, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Gue yakin, lo bisa lebih besar dari apa yang lo pikirkan. Lo cuma butuh keberanian untuk memulai. Jadi jangan tunda lagi. Mulai ambil langkah pertama, dan lo bakal lihat hasilnya dalam beberapa bulan ke depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena di video berikutnya, gue bakal bahas lebih banyak lagi tentang cara-cara praktis untuk mempersiapkan masa depan. Lo juga bisa cek video-video lain yang ada di channel ini, karena gue yakin lo bakal dapetin banyak ilmu yang bisa langsung lo aplikasikan. Jadi yuk, mulai bergerak sekarang. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat.